Sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli Ketua Wiracarita tersebut. Hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Itulah tokoh kedua dari 5 pendekar sakti asli Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang kisah 5 pendekar sakti asli Nusantara bagian kedua. Para pemirsa, di bagian pertama kita sudah mengisahkan tentang 2 tokoh super sakti asli Nusantara, yaitu Gajah Mada dengan Sabto Palon Nayagenggong. Sekarang mari kita menginjak tokoh yang ketiga, yaitu Sri Baduga Maharaja atau lebih terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Ya, siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu yang sangat sakti, sehingga dia menjadi seorang yang sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun beliau menjadi seorang raja. Namun saat pada masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air. Dan beliau mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya, tetapi untuk memeluk agama Islam. Dalam kisah yang berkembang, pihak lain tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Kian Santang, yang ingin mengajak ayahnya untuk ikut memeluk agama Islam yang memang sudah mulai berkembang di Pulau Jawa. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, Sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus
mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada juga yang mengisahkan bahwa Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan salah satu santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang menurunkan anak, salah satunya adalah Raden Kian Santang yang juga dikenal dengan Syekh Sunan Rohmat Suci. Itulah tokoh yang ketiga dari 5 pendekar sakti asli Nusantara. Sedangkan tokoh yang keempat yaitu Prabu Brawijaya kelima atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tidak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kejayaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara, saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan Tapamoksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya V meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, ia pun melanjutkan tapa bratanya di tingkat akhir, mengasingkan dirinya di dalam goa di Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil moksa karena jasad dan kuburannya tidak pernah ditemukan. Itulah tokoh keempat dari 5 pendekar sakti Nusantara. Sekarang, siapakah tokoh yang kelima? Ya, tokoh yang kelima dari pendekar sakti asli Nusantara adalah Prabu Jayabaya. Ya, Prabu Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut,
Jayasabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tumpuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut, dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun, di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan rasa berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang dia pimpin. Setelah beliau melakukan topo keras jana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa, karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya dengan cara menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidupnya. Itulah 5 pendekar super sakti asli Nusantara yang diyakini telah moksa oleh sebagian warga Nusantara. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silakan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam